sobat-sobat sekalian, sekarang kita masuk ke Info Sebat. Sekilas berita terkini sekali. Nah, buat sobat-sobat yang ingin melaksanakan mudik, kayak gue nih, sangat disayangkan. Untuk tahun ini kalian harus menahan rasa itu. Karena ya gimana? Pemerintah kan udah mengeluarkan larangan mudik lebaran tahun 2021. Mulainya itu dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Jadi buat kalian yang punya gebetan di kampung halaman, nah harus muter otak tuh gimana caranya biar kalian bisa jadian sebelum musim mudik. Setidaknya pas lebaran punya pacar baru gitu. Nah, sekian dulu info sobat sekali ini. Semoga info ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Tetap jaga kesehatan dan pakai terus maskernya ya. Jadi kah, belum larang. Kemana ya? Halo semuanya. Halo. Gila, udah berapa bulan Kita udah berapa lama ya nggak tag? Nggak tahu ya. Terakhir episode kapan, Dits? Episode 6 ya? Desember ya? Sebelum terpapar. Itu juga tahu. Siapa yang terpapar? Kan pertama ada ya? Oh ada. Inisial aja ya? Iya ada. Elang. Oh. Habis elang terpapar inisial lagi Imdat. Itu bukan inisial lah kayaknya. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah sehat ya. Ya, Alhamdulillah udah sehat, udah maaf seger ya. lagi. Makanya sekarang kemana-mana pakai masker. Gua Siap. swab aja, Ndri. Udah berapa kali nih? Ngaco deh. Tapi emang kalau misalkan yang benernya ya, kalau misalkan kita keluar-keluar gitu emang harus ini sih. Maksudnya keluar apa nih? Keluar rumah apa keluar? Keluar rumah, Oh, keluar rumah. bertemu dengan banyak orang gitu. Habis Harusnya itu sih, swab. harusnya gitu. Soalnya gue gitu, kayak mulai serius. Banyak duit lu. Enggak, gue kayak aware aja. Oh, gitu. Kayak berkala gitu maksudnya. sebulan sekali gitu. Ya, berarti lu keluar rumah sebulan sekali? Enggak juga. Tapi kemarin kebetulan gue lagi datang ke lamaran sepupu gue. Heeh. Enggak banyak sih, kayak cuma 50 orang gitu. Banyak kali. Enggak banyak tuh. Kalau enam. nggak banyak tuh 5. Salah ya berarti gue ya? Salah kok 50 banyak. Tapi untuk lamaran kan sedikit gitu loh, 50. Iya kalau Tergantung keluarga lu Oh, sih iya, sebenarnya. sama tergantung ruangannya Jon. Iya, pokoknya itulah gue ketemu orang, Hmm. kan lumayan tuh. Terus ya udah, akhirnya nanti gue pengen swab nih, habis gajian kan. Wis sedap. Oh lu sebulan sekali karena gajian sebulan sekali. Bener. Bisa. Kalau gajian 2 kali gue swabnya sekali tetap. Terus gimana ya kita pandu kita dong. kita udah nggak tag beberapa ini nih. Iya lama banget, tapi kalau dipikir-pikir nggak kelar-kelar sih nih pandemi ya. Tapi udah vaksin yang mudah-mudahan cepet kelar. Pas Iya. udah divaksin Iya gitu ya. sih, tapi udah mau puasa 2 kali loh. Udah, iya benar. Udah Puasa puasa yang 2 kali ya, kedua, benar. Maksud gue puasa yang kedua dengan kondisi seperti ini gitu. Berarti nggak ada bukber dong ya? Nah. Enggak, gue juga nggak suka ikut-ikutan bukber. Oh Seriusan gitu, lu? introvert ya lo. Enggak, makin di sini kan lu ngerasa nggak sih kayak dulu kan kayaknya kita sekolah tuh kayak tiap hari, tiap minggu ada aja jadwal bukber nggak sih, kayak teman SD, teman peer SD, Heeh. terus SMP, SMA, kuliah. Peer Ada kan kayak lu punya temen SMA pasti ada peernya lagi dong. Iya, Betul. iya benar. Kayak gitu tuh dulu gue waktu zaman sekolah tuh masih sering tuh kayak gitu. Makin kesini kayak ya udahlah. Berarti harusnya kantor tuh ada tunjangan bukber ya? Benar. Kenapa? Ya karena bukber sebulan bisa berapa kali guys? Patungan berapa gitu. Oh. Belum sahur on the road. Iya benar. Sahur. Iya sahur on the road belum. Pakai berantem nggak sorun? Enggak. tahu sih. Perang sarung. Yoi. Nah, bentar lagi kan puasa nih kita Iya, ngomongin benar. persiapan Benar. apa aja yang dulu siapin, Dri? Heeh. Gue paling deketnya ini beli vitamin. Beli vitamin. Oh. Nah, suplemen tadi banget tuh baru tuh Oh iya, belinya Iya. di mana? di pasar. Ya. Belanja sehat, Dri. Oke, cut. Tanya lagi. Ya gue anaknya jujur aja sih ya. Oh. Tapi kalau selain di pasar ya, bisa juga belanja di belanja sehatnya Klik Dokter. Yoi, lu iyalah di belanja sehat lu nggak perlu keluar-keluar. Iya, Sama, benar. Pakai handphone aja, men. Bener. Oh, Salah iya. cara. Tadi gue kebetulan pengen keluar aja, jadi Oh, gue gitu. belanja di pasar. Kalau gue lagi mager kayak ya udahlah mager, gue belanja sehat sih pasti Oh. Belanja sehat nih. di Klik Dokter. Oke. Gitu. Gitu ya. Oke, masuk ya Briva ya.
Nah, kalau Tias mungkin kan teman-temannya banyak yang muslim nih Tias. Ya, Kita teman lu kan Tias. iya. Persiapan apa nih ya sekolah lu? Apa lu sebagai pengkoordinir buka bersama apa gimana? Sebelum pandemi ya? Oh, ini sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi dan sekarang. Kalau sebelum pandemi persiapan yang gue lakukan untuk bulan Ramadan tuh gue men-spare beberapa persen dari gaji gue Waduh, sampai segitunya. untuk agenda buka puasa. Waduh. Kan bener Gue kan? nggak puasa tapi agenda bukber gue banyak banget sumpah. Keren. Dia temennya banyak. Ketolak kan gue. Nggak, tapi beneran kayak banyak Sampai banget. spare. Ya karena kayak di setiap minggu nggak sih lu makan di luar? Kalau Iya, dulu iya. ya maksudnya. Iya. Kayak ya barang es teh manis 20.000 kan lumayan Benar. gitu. Kayak- Minimal pegang 50-100 nggak sih? Iya, kayak biar aman, nyaman, tentram dan merasa tidak mengganggu orang lain kan seenggaknya kayak 50.000, 50.000. Ini baru 50.000 minim banget gak sih? Iya, Minimal banget. bener. ah, Minim tuh 50.000, apalagi kan nggak mungkin buka puasa di Udadena ya. Warung Padang Iya, di iya. Putra Minang kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak Pasti mungkin, buka nggak mungkin. puasa macamnya kayak minimal kalau sekarang kayak warkop abnormal gitu-gitu Iya. kan. lagian tuh kalau kenapa gue juga sampai spare uang gitu karena kadang-kadang tuh banyak ada makanan-makanan yang menurut gue tuh cuma di bulan puasa doang. Oh gitu. Menunya bulan puasa doang gitu. Iya, kayak kalau misalnya nih kita ngomongin sebelum pandemi kan ya. Kalau misalnya bulan puasa doang nggak sih kayak di jalan-jalan tuh di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang jual takjil ibu-ibu. Iya. Kolaknya tuh ada kolak ubi, kolak pisang, kolak ya banyak gitu loh Iya, iya. maksudnya. Terus kayak apa sih tuh yang bulat-bulat? Cendil, Bukan. biji salak. Biji salak ya kan. Kayak menurut gue tuh itu mungkin orang bisa bikin gitu ya. Tapi kayak kalau bisa dimakan di bulan Ramadan tuh beda gitu. Rasanya tuh kayak beda gitu. Jajan takjil. Iya. Padahal mah kalau hari-hari biasa makan kayak gitu jadi kurang kayak Kurang. Lagian nih, kalau misalnya kalian nih, kalau puasa kan saya nggak makan kan. Justru Iya. kalau gua nih, kalau bulan puasa jam makan gua jadi bertambah nih. bertambah. Makan siang di kantor kan gua Oh, iya tetap. benar. Kalau Ah, nggak makan siang di kantor gua nggak bisa kerja dong. Betul. Iya. Nah, Tapi gue bisa. iya kan elu. Kan gua nggak biasa nih. Oh, iya, dirinya. benar. Nah, Dri, udah tolong jangan buat ini jadi saran, Dri. Iya. Susah ngeditnya. gua bertambah anggaran jadi ikutan beli takjil. Oh. Terus iya. gua makan lagi malam. Makan malam. Iya. Oh iya, jadi bertambah ya. Kalau kalian kan mungkin jadi ngurangin kan, karena Iya. makan siang enggak. Kalau gua kan tetap. Tapi kan ngeliatin kalian buka puasa masa iya nggak kegerak perut gua. Iya benar. Kayak gorengan. Iya. Terus lontong. Ya cuma 6.000 ya lontong sama risol, tapi kok tiap hari kan ya lumayan. Iya, betul. Lu makanan apa yang paling lu tunggu ketika bulan puasa yang khas banget? Oh, ya itu tadi selain takjil bukan ditunggu sih ya, kayak pasti ada gitu Apa di tuh? rumah. Biasanya tuh nyokap gue selalu puasa awal-awal tuh makan ini, bikin rendang. Awal-awal ya. Awal-awal doang. Kayak serius seminggu. Awal-awal tuh jadi dagingnya 80%, lengkuasnya 20%. Nah, udah pertengahan 50-50. Akhir bulan tuh lengkuasnya 80%. Nggak akhir bulan kayak tempe, tahu udah gitu aja. Tapi direndam. Kayak biasa lagi, tapi direndang ya bener. Gitu, kayak bukan yang di ini sih, kayak yang pasti ada gitu. Nyokap gue selalu bikinin rendang. Pokoknya menunya tuh rendang sama apa sayur sop. Udah tuh pasti menu apa puasa-puasa awal tuh gitu. Oh gitu. Lu kalau yang mau rendang bukaan di ini, Ndri, di Masjid Tebet. Belakang SMA 26. Ada di situ ya? Ada. Sekarang Bukan- ada tuh? Nggak tahu ya, zaman dulu gue diajak bokap gue ke situ ya, buka puasa biasa maghrib. Iya. Buka puasa maghrib ke situ. Dapat besekannya itu bukan besekan sih. Makanannya tuh makanan rame-rame kayak maulid gitu lah, kayak seru maulid gitu. juga. Jadi satu nampan berempat isinya rendang. Enak lagi. Cobain. Coba deh. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu lagi pandemi masih ada rendang apa enggak. Ya mungkin jadi satu-satu. Bisa jadi tempe kuah rendang. Ya. Itu rumah lu. Kalau gue ya pas bulan puasa itu yang gue tunggu sebenarnya bentar. Gue nggak nunggu makanannya tapi memang momennya sih. Momennya. Soalnya bener yang kayak tadi kalian bilang kayak makan kolak tuh sebenarnya kalau hari-hari biasa kurang aja gitu. Aja. Tapi kayak momennya tuh Kenapa makan gitu kolak ya? jadi enak Iya, benar. gitu. Apalagi Terus, dingin kan. Iya, apalagi kalau misalkan es teh manis aja, kerinting. Iya. Ya kan esnya berkeringet, gelasnya Saya berkeringet. keringet. Astaga. Aduh, Iya. tunggu. Jadi gue dulu kalau bukber kan juga seringnya kayak ke panti, yayasan yatim gitu. Oh, mulia. Nah, gue tuh kadang-kadang mau ngatur tapi gue gak mau tanggung jawab. Jadi suratnya ketuanya misalkan lu aja ketuanya, tapi lu nggak bisa apa-apa, gue yang ngatur. Heeh. Jadi kayak
kayak lu ngapain sih lu kan bukan ketua, ya biarin aja gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pakai nama lu, Ndri. Oh, numpang Gitu. nama. Iya. Tapi lu yang ngatur. Mm-mm. Oh, kenapa nggak pakai nama lu aja sekalian? Kan nggak mau tanggung jawab. Tapi kan lu Gebetan lu jangan denger podcast ini tuh. Apa? Di gebetan lu jangan denger podcast ini. Iya juga sih. Iya. Bener juga. Karena gue gak mau tanggung jawab. Lu udah ngomong 3 kali tuh ya Allah. lu udah berapa Maaf. Lupain aja. Nah, kalau misalkan lu ada makanan-makanan yang pantangan nggak sih ketika lu bulan puasa tuh? Ini sih makanan bulan puasa ya? Makan di siang hari sih gue pantang banget. Betul, itu betul. Itu pantang banget. Setuju itu, gue setuju Lu makan. udah mikir ya tadi. Tadi gue udah mikir nih, gue baca briefnya kan, makan apa ya? Gue nggak tahu, bingung. Oh, siang hari aja deh gitu. Ternyata lucu kan? Lumayan ya. Betul. Lumayan ya. Lumayan ya. Cepet gue mikir. Gitu. Tapi jujur nggak ada sih, kayak nggak ada yang. Apa aja lu makan ya? Iya, ada yang di rumah ada makan gitu. Kalau lu? Kalau gue biasanya goreng-gorengan tuh kalau misalkan buka puasa, nyokap gue suka rempita tuh, Nggak ini. rempong. Oh, Karena gorengan lu nanti batuk lu gitu. Karena gue sering banget tuh pas mau lebaran justru flu berat. oh. Terakhir tuh 5 tahun lalu lah. Jadi tuh setiap kali lebaran nih, gue baru flu itu di 3 hari sebelum lebaran. Dan siklus gue flu itu karena gue nggak bisa minum obat. Jadi biasanya gue flu akan sampai seminggu baru benar-benar sembuh. Nah 3 hari itu 3 hari sebelum lebaran, berarti kan 3 hari lagi kenceng-kencengnya tuh. Gue Iya. bisa sampai nggak bisa ngomong, Dri. Waduh. Sampai kalau ngomong harus oi gitu. Kalau ngomong gini jadi gitu. Kok kayak Iya kayak anjing ya. Maksudnya gitu kan. Tapi parah berarti ya flu-nya lu ya? Parah, makanya nyokap gue tuh biasanya kalau misalkan kalau misalkan buka puasa, dia tidak menyarankan untuk makan gorengan dan minum es. Aduh, padahal itu enak Tapi banget. Makanya. emang kayak gitu gak sih? Maksudnya gue bingung sih. Maksudnya emang enak banget ya. Lu setelah seharian lu gak makan, gak minum. Terus tiba-tiba masuk tuh es. Iya. Air terjun gak sih tuh di tenggorokan Kayak gitu iklan kan. ya. Iya. Kayak kebayang gitu kan leher lu nih. Gue tahu tuh iklan apa tuh. Berarti kalau misalkan iklan itu lehernya di green screen ya? Iya. Kan gitu ya? Iya. Dibalutin Iya. kain. Boleh Benar dilanjutin juga. gak? Oh iya. Cuma maksud gue itu kayak Mas Olang gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya nggak baik Panggil buat lang kesehatan. aja nggak usah pakai mas ya. Kita nggak kerap-kerap. Anjir hilang konsep. Ya maksud gue itu kan gak baik nih ya. Tapi Iya, tuh iya. semuanya tuh jualannya itu gitu. Jadi kayak bahkan udah jadi menu gitu. Kayak bahkan kalau misalnya lagi ada dalam sebuah kantor instansi, ayo kita buka bersama. Terus udah Iya. gitu takjilnya tuh bener-bener tahu goreng, bakwan gitu kan. Nah itu tuh gue Sulit- jadi sulit hindari. mempertanyakan kesehatan umat muslim di Jadi Indonesia. sebenarnya- Waduh, sedap. Bener, makasih Tia. Ini udah mulai serius. Daripada kita asal nyebut tapi salah ya kan? Iya, iya. Mendingan kita langsung tanya sama ahlinya. Ahlinya. Kita tanya sama orang yang memiliki ilmunya. Sudah. Kita sambut. Dokter Acit. Hai Dok Acit. Ah, Hai. Dok Acit apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Dok Acit persiapan apa? Pesantren gitu kan? Benar. Betul. Apa kabar gitu. Iya, pesantren kilat ya. Iya, iya. Kalau sanlat kan gitu. Dok Acit gimana persiapan udah mau puasa nih? Persiapan apa Dok yang udah Dokter Acit persiapkan? Nggak ada. Kayaknya emang puasa tuh perlu persiapan apa sih? Ya kan biasanya belanja Iya. beras karena kan harga beras bakal stok naik. kurma gitu Bisa siapa aja tahu, kurma. Dok. Iya, bisa aja belanja sehat. Masuk lagi. Kayak Andri mungkin ini vitamin-vitamin Dok. Kayak gitu. Kalau suplemen emang tiap hari kan minum. Sebaiknya kita tuh setiap hari minum kalau emang apalagi lagi pandemi kayak gini. Jangan pas Jadi puasa belanja doang sehat ya, tuh Dok. bisa rutin gitu. Jadi nggak cuma Iya, iya. buat doang. Benar. Iya. Gue juga rutin kok, Dok. Minum vitamin. Enggak puasa doang. Rutinnya 3 hari minum seminggu bolos kan? Biasa gitu kan rutin. Enggak, Lu nggak si Andri lucu. rutinnya tuh sehari minum rapel buat seminggu. Nah, iya benar itu, rutin Wah, tuh. ode nggak sih? Lu nge-fly nggak sih Andri kalau kayak gitu? Ini muter banget nih gue. Dokter Acit, Ya. kan masing-masing orang memiliki kelemahannya sendiri-sendiri nih. Misalkan gue yang gampang flu nih kalau misalkan kena gorengan. Atau misalkan ada lagi orang yang punya penyakit mah. Heeh, Ya, makan asam sambal lambung. kacang Iya. gitu Asam misalnya. lambung atau GERD. Yoi. Ya. Nah, kira-kira makanan apa aja sih sebenarnya Dokter Acit yang perlu dihindari sama orang yang mungkin memiliki mah terus gampang batuk gitu? Tapi harus menjalankan ibadah puasa. Nah, itu.
Eh, jadi sebenarnya maksudnya puasa itu kan eh, sebenarnya bukannya menghilangkan satu sesi makan ya, tapi kalau misalnya kayak kita kan rata-rata menjalankan puasa tuh dimundurin gitu. Bukan dihilangin sama sekali kan. Kayak tadi kalau Elang bilang iya selama flu nggak bisa minum obat kalau bulan puasa. Sebenarnya ada juga anjurannya gimana caranya supaya kita bisa tetap minum obat selama bulan puasa. Nah, kalau apa aja yang harus dihindari, tadi kan udah dibilang juga setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Ada yang kaya, miskin, sehat, sakit, ada yang jujur, ada yang tidak gitu. Ada yang lemah, ada yang enggak gitu kan. Iya betul dok. Nah, tiap orang tentunya punya beda-beda. Kalau misalnya dibilang orang mah pun ada yang bisa tahan makan pedas misalnya, ada juga yang nggak bisa sama sekali gitu. Cuma secara umum gimana sih supaya kita selama puasa itu makanan tuh jadi berkah gitu, bukannya malah jadi penyakit gitu kan. Benar. Betul. Yang pertama apa dulu yang harus dilakukan gitu ya sebelum kita ngomong ke apa yang harus dihindari. Yang pertama adalah selama bulan puasa kita tetap harus makan itu dengan gizi yang bervariasi seimbang. Karena kan banyak tuh orang yang memanfaatkan momen puasa sekalian buat diet kan. Jadi kayak udah mumpung puasa sahur sama buka nggak usah makan nasi gitu kan. Makannya lauknya doang atau makan sayur buah doang gitu. Nah sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap harus makan tuh ada karbonya, ada proteinnya, dan ada seratnya gitu. Jadi nasi atau yang lain untuk karbonya bebas, terus proteinnya juga bisa daging, bisa tempe, bisa ayam, terus seratnya juga sayur, buah. Dan yang terakhir adalah air harus dipenuhi juga, apalagi bulan puasa karena kita yang utama tuh biasanya yang paling susah puasa tuh nahan haus kan daripada nahan lapar. Nahan lapar oke lah masih bisa bobo gitu. Kalau anak kosan kan lapar tidur aja biar nggak lapar lagi gitu. Tapi kalau haus kan susah. Nah kebutuhan air juga harus tetap dipenuhi meskipun selama siang tuh nggak bisa minum. Berapa lama dok? Seberapa sering selama puasa itu kita minum air gitu? Yang penting selama berbuka dan selama sahur. Betul. Selama berbuka sih, nggak boleh ya pas puasa, nggak boleh pas puasa. Nggak iya. boleh. Berapa seringnya sih bebas. Enggak, maksud gua kayak ada minimalnya nggak gitu? Kayak minimal berapa liter atau sama aja yang kayak udah Kalau sebelum-sebelumnya gitu? misalnya kita ngomongin kebutuhan cairan itu kan beda ya sama seberapa sering. Maksudnya ya kalau misalnya minumnya sering tapi 1 sendok makan kan di total juga tetap sedikit gitu kan. Iya benar. Tapi kalau jarang tapi sekali minum 1 galon aqua kan banyak. Kalau misalnya kebutuhan cairan tiap orang kan beda, tergantung cuaca, tergantung berat badan, tergantung usia. Tapi rata-rata sih sekitar 1,5 sampai 2 liter untuk optimalnya gitu. 1,5 sampai 2 liter. Ya mineral yang gede berarti ya. Siapa? Iya, satu botol air mineral yang gede. Iya betul. Ya susah nih. Udah Susah dididik nih mulutnya nih. Dokter mau nanya deh dok. Kalau misalkan makan mie instan gitu dianjurkan nggak sih dok? Jangan gitu pertanyaannya aneh. Nanti kayak menjatuhkan lagi. Kalau gue paham pertanyaan lo. Iya. Bentar dok, gue cari bahasa lainnya dok. Dok, tapi kalau misalkan makan mie instan cukup nggak sih dok? Misalkan di sahur gitu. Iya. Sebenarnya udah benar tadi pertanyaannya itu bukan cukup atau enggak, tapi bagus atau enggak sih. Iya. Nah, benar. tadi kita kan sempat dengar tuh ceritanya Andri. Awal-awal puasa masaknya rendang, makin ke belakang tuh biasanya mie instan dimasak sepanci isi 5, terus ngambilnya udah rame-ramean gitu kan. Bener. Itu sahur, aja. Iya bener. Pakai nasi lagi. Iya pakai nasi lagi. Iya pakai nasi. Itu pakai kerupuk lagi dicelupin. Bener. Karbohidrat semua tuh. Bener. Gak ada protein, gak ada apa-apanya. Nah, Jajan kita satu rumah nih sama. jangan kita seru Mandri. Kok Bener. Lu kakak gua ya. Nah, jadi kita bahas nih sekarang masuk ke makanan apa atau cara pola makan seperti apa yang sebaiknya dihindari selama bulan puasa. Yang pertama adalah kita bahas dari yang paling sering tadi kasusnya ya, mie instan. Sebenarnya cukup atau enggak sih, bagus atau enggak sih sahur atau berbuka dengan mie instan saat bulan puasa. Jadi mie instan itu kan karbohidrat sederhana. Nah, karena bentuk karbohidrat yang kayak gitu, kalau misalnya kita makan mie instan itu gula darah kita tuh bakalan cepet naik tapi cepet juga turun. Jadi kita cepet kenyang tapi cepet banget juga laparnya, tiba-tiba
lapar banget aja, kok perasaan tadi baru makan mie instan tapi kenapa sekarang rasanya lapar banget ya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, mie instan itu cenderung tinggi garam. Sedangkan garam itu sifatnya dia menyerap air. Jadi kalau misalnya kita makan mie instan, sahur Bikin nih haus misalnya, ya? siang-siang tuh kayak aus gitu loh. Oh, gitu. Gitu. Berarti makannya mendingan pas sahur sama siang biar nggak haus. Yeah. Gak puasa Tias dong. boleh, Tias Iya, boleh. Tias boleh. Iya, ini nyaranin Tias. Kalau mau sahur ya, Iya. mau sahur mie instan nanti siangnya makan lagi. Iya. Tapi sama ini gak sih dok, apa lebih cepat ngantuk ya? Sebenarnya kalau misalnya makan karbohidrat, apapun karbohidratnya kecuali kayak buah gitu ya. Kalau misalnya nasi, kentang atau misalnya mie instan itu emang cenderung bikin ngantuk karena kan dia dicernanya membutuhkan banyak energi di perut. Nah, jadi saat energi lo dipusatkan ke perut, otomatis energi yang disalurkan ke otak dan ke bagian tubuh yang lain tuh jadi berkurang. Otomatis emang orang pasti jadi ngantuk. Makanya kenapa sih kalau misalnya di kantor abis makan siang nasi kayak ngantuk nih, Iya, bener. abis makan siang nih enaknya tidur nih gitu. Nah itu emang karena lo makan siangnya nasi gitu. Kirain karena banyak kerjaan. Itu juga bisa sih. Iya, banyak kerjaan. Tuh gue ngerjain yang mana dulu nih, tidur dulu paling benar. Tidur dulu sih emang harus. Iya. Tapi gak usah lama-lama. Mm-mm. Cukup aja. Gitu. Dok, nah kira-kira kalau misalkan buah-buahan kan katanya kurma bagus tuh buat Buka puasa. iya untuk selama bulan puasa. Memang kandungan yang dimiliki kurma tuh apa aja dok dan kenapa jadi bagus gitu dok? Sebenarnya kan gini ya, anjuran itu kan gue nggak tahu sih maksudnya originalnya OG-nya tuh munculnya gara-gara apa, kan bilang ada sunahnya dan segala macam. Tapi kalau misalnya dari segi nutrisi dan lain-lain, memang kan kita dianjurkan buka puasa itu nggak boleh langsung terlalu banyak. Biasanya kan kita kayak udah lapar nih, mau makan nih langsung nih nasi padang udah denai gitu kan tadi. Tapi kan sebenarnya Ada nggak dok? Udah denai dekat rumah lo dok? nggak ada. Sederhana ada dekat rumah gue. Apaan? Sederhana. Wih, anak komplek. Ganto Minang ada? Hah? Ganto Minang. Nggak ada. Putra Minang boy, enak boy. Oh iya ada juga. Ini anak komplek nih dok. Nih ada Kenapa kita sederhana. ngomongin nasi padang ya? Iya, jadi kan buka puasa kan dianjurkan nggak langsung makan berat, jadi nggak terlalu banyak. Nah, salah satu menu yang bisa dijadikan menu buka puasa itu buah-buahan seperti kurma yang emang gulanya tinggi, jadi bisa langsung recharge energi gitu loh, karena kan gula sumber energi kan selain karbohidrat dan protein juga. Nah, karena kurma itu tinggi gula, jadi bisa tuh jadi menu buka puasa tanpa harus makan terlalu banyak, tapi udah bisa punya energi buat kayak sholat maghrib dulu misalnya, kayak gitu-gitu. Dok, tapi anjuran kalau misalkan ketika kita buka puasa itu, tadi kan dokter bilang jangan langsung makan berat. Memang idealnya seperti apa sih dok? Apakah minum manis dulu dianjurkan, terus habis itu es-esan mau disikat dulu nggak apa-apa, atau sebenarnya jangan? Iya Baru makan dan rentang waktu dari kita bukanya itu. Gorengan sama es buah tuh dijarakin nggak? Jadi kalau ketika itu jarakin dari kita buka puasa makan tajil sampai makan berat itu idealnya berapa jam sesudahnya atau berapa menit gitu dok? Balik lagi sebenarnya kan kebiasaan tiap rumah beda-beda ya. Kayak gue sama suami gue aja misalnya kalau dia kebiasaan buka puasa tuh di rumahnya emang menunya tuh langsung makan berat. Kalau gue tuh biasanya sama tuh kayak lo, kayak gorengan dulu, terus kolak dulu gitu. Tapi yang paling sehat sebenarnya memang buka puasa tuh minumnya apa sih? Air putih. Kenapa? Karena teh sama kayak kopi itu kan mengandung kafein. Nah, kafein itu bersifat diuretik dan juga bisa menimbulkan asam. Jadi kalau buat orang yang mah kayak gitu-gitu tuh bisa bikin mahnya kambuh. Terus saat kita belum banyak minum air putih tapi udah minum teh sama kopi yang banyak, justru kita jadi banyak pipis terus bisa resiko dehidrasi. Gitu. Jadi kalau bisa minum air putih dulu. Nah, setelah kita minum air putih dengan suhu yang ya biasa-biasa saja gitu kan, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, baru deh misalnya mau makan buah atau misalnya menurut gue sih snack kecil nggak apa-apa lah, karena kalau misalnya kita nggak bolehin sama sekali, nggak boleh gorengan, nggak boleh tajil manis-manis tuh kayak menderita banget ya puasa jadinya. Iya. Jadi menurut gue in moderation semua boleh. Tapi batasi, misalnya gorengan ya udah 1 atau 2, terus buah banyakin karena banyak gula dan banyak airnya. Nah, abis itu boleh tuh sholat maghrib dulu misalnya. Sholat maghrib kan ada juga yang abis sholat maghrib ngaji dulu, ada yang abis sholat maghrib langsung makan malam, itu nggak apa-apa.
Kalau lu ngaji dulu makan malam dulu. Gua makan dulu. Makan dulu. Gila beban banget pertanyaannya. Enggak, gua bisa jawab kok. Habis itu Enggak tidur. beban. Hah? Habis itu Enggak, habis itu sholat isya terus taraweh. Subhanallah. Habis itu ngaji lagi. Oh. Nggak makan malam. Makan malamnya sebelum maghrib. Iya. Ya. Gak lucu Makan lah. malam sebelum maghrib belum buka dong. Iya maksudnya itu. Iyain aja Tapi udah. kayaknya nggak lucu dong tadi saya ngasih beatnya kurang. Tapi lu dulu deh yang puasa. Kalau buka puasa lu langsung makan Berat. atau kayak Nah itu gua nggak ada pakemnya Andri kalau gua. Jadi kadang-kadang gua buka puasa itu kadang-kadang cemilan dulu, tajil dulu, terus sholat maghrib dulu, nanti isanya baru makan. Atau kadang-kadang gue bisa langsung makan karena sesungguhnya nih dok, gue tuh tipikal orang kalau puasa bukan nggak kuat aus tapi nggak kuat lapar. Jadi benar gue tuh bisa lo sehari tuh minum segelas walaupun tuh nggak bagus ya guys, teman-teman tuh nggak bagus. Jadi gue bisa sehari itu walaupun nggak puasa bisa cuma minum segelas gitu. Jadi tapi perut gue tuh aduh lapar banget gitu. lu nahan lapar ya. Nah, jadi makanya kadang-kadang gue bisa buka puasa tajil dulu. Habis itu gue sholat, tapi pasti gue ada makanan yang nggak mungkin gue cuma minum doang gitu, nggak mungkin, nggak ada dalam kamus gue. Roti ya? Gue makan aja sih. Makan aja. Siang gue makan, habis maghrib gue ikut makan. Ini sih ngomongin soal makan ya. Bokap gua sih kayak sama nih sama itu suara Sorry gue. sama Enggak. sama suara lagi. Suaminya Dok Acit. Langsung makan berat gitu. Langsung makan nasi dia dok. Kayak buka terus minum teh manis, terus langsung tuh makan nasi tuh. Kalau dibilangin tuh susah banget dok. Kayak udah makan kayak kurma dulu. Kayak itu ntar iya di jedain waktu terus baru makan berat lagi gitu. Itu gimana ya dok tipsnya ya? Buat kan bokap gue udah lansia juga masuknya nih. Udah vaksin belum? Belum sempet. Ada vaksin dari Oh, dokter. iya bener. Iya. Daftarnya coba lihat deh. Di mana? Lihat aja websitenya dah coba. Nanti kalau nggak ada kita potong gitu. Kemarin sih ada di MKG, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jualan dulu aja yang penting. Jadi gimana tuh dok ngasih tahu enaknya ya gitu kan maksudnya? Iya, ngasih biar tahu. supaya kayak ya kan namanya anak kan ngingetin ya ke orang tuanya Biar gitu. pola makannya lebih baik gitu. Iya. Kalau dibilangin udah biar kuat gitu katanya. Biar kuat langsung makan nasi, biar semangat gitu. Alasannya begitu, Dok. Mungkin salah satu kiat yang kadang kan ngajak ngomong lansia, ngajak komunikasi lansia tuh nggak selalu bisa dengan cara yang direct kayak kita konfront, nggak boleh makan berat dulu nanti sakit gini-gini. Kadang tuh emang udah mindset orang yang usianya lebih tua tuh lebih susah dirubah gitu daripada kita yang muda. Nah, mungkin bisa coba diakalin dengan ya udah makanan besarnya jangan dihidangin dulu. Oh iya, bener juga tuh. Jadi kalau misalnya ditanya, ya belum jadi gimana mau makan apa gitu. Oh iya, bisa. Bener tuh itu tips and trick. Aku kasih tau sama gua. Nah, Gitu. Iya, Karena makan tapi kan kadang kita nggak tega kan. Jadi Iya, betul. lansia tuh mau apa kita cater gitu. Pengen buka pakai boba gitu. Kita kasihan kayak udah sih udah tua gitu kan. Pengen boba kapan lagi gitu. Jadi dikasih. Gua kebayang gua rendang kan. Tapi kalau misalkan gue tuh kecenderungannya kalau misalkan makan lagi pengen langsung makan nih ketika buka puasa itu pengennya yang kuah-kuah dok. Nah, rekomen nggak sih dok kalau misalkan makanan kuah-kuah gitu ketika baru buka puasa dok? Nggak ada sih, monggo aja. Cuma yang jelas yang perlu dihindarin ya, kita balik lagi ke menu-menu yang perlu dihindari kalau misalnya sahur sama buka. Yang pertama kan tadi udah tinggi garam, udah sempat gue jelasin bahwa dia menghambat air, bikin mudah haus. Terus juga bikin rentan picu sakit kepala kalau misalnya ada yang pernah sakit kepala habis makan mie instan, nah itu salah satunya karena kadar garamnya tinggi. Terus habis itu terlalu pedas atau terlalu asam. Kalau misalnya berkuah tapi seblak gitu, atau tom yum yang ekstra pedas, ekstra spicy gitu kan. Nggak bisa nunjuk Tias karena Tias nggak puasa, jadi Tias Balik lagi. Nggak, tapi di episode yang lalu-lalu dok dia ininya apa namanya history GoFood-nya seblak ekstrim, seblak jeletot. Jeletot ekstrim. Aduh, ngeri. Aduh seblak jeletot gue level setengah aja nggak kuat. Lo level ekstrim gue nggak paham sih. Keren sih, Mas. Keren sih. Potong lagi. Ya terus dok.
Ya, jadi terlalu pedas atau terlalu asam. Kenapa? Karena tadi yang jelas kan kalau buat orang mah bisa picu mah. Terus rentan picu diare juga kan. Kalau misalnya lagi puasa diare kan nggak lucu ya, udah bolak-balik ke WC bikin capek. Terus airnya keluar juga resiko dehidrasinya tambah tinggi karena kita nggak bisa minum kan. Oke, terus habis itu makanan yang bergas. Jadi kalau misalnya sop, tadi kan berkuah nih Elang ceritanya namanya. Berkuah tapi ada kolnya, misalnya sop yang ada kolnya tuh. Nah itu kan termasuk sayuran yang bergas kan, jadi gassy gitu. Nah itu bisa menyebabkan kita rentan kayak ngerasa sebah gitu loh karena banyak makan makanan yang mengandung gas gitu. Terus apa lagi ya? Santan, yang berkuah santan gitu kan, berkuah tapi tongseng gitu misalnya, atau gulai gitu. Nah, kenapa harus dihindari? Karena santan itu lama dicernanya di perut, jadi lagi-lagi bisa memicu sebah dan lain-lain. Nih, Dokter Acit punya program baru. Hah, program apaan tuh? Saya tidak tahu program apa itu. Jadi nama programnya adalah Malu Bertanya Skip di Ranjang. Oh. Gitu. Nah, yang jadi dokternya Dokter Acit. Jadi kalau misalkan sobat sebat di sini ada yang pengen nanya mengenai seks, ya mengenai seks bisa aja kirimnya nanti ke ada deh pokoknya di layar kalian. Kita gitu. belum buat emailnya soalnya. Iya, jadi kirim aja ke situ mau namanya subjeknya guys nanya dong. Nah, tapi kurang ini kayaknya deh. Apa? Guys nanya dong. Subjeknya apa dong? Apa ya? Kayak kurang gitu. Tanya Lu dong mas. ngebantah udah tahu mau apa. Iya, kan dia udah bridging, gue kasih lagi nggak di Sorry, punchline namanya. gue belum Jangan nyiapin. pakai doang. Yaudah itu aja deh, pakai guys mau tanya dong gitu. Iya gitu. Jadi kalau dari situ subjeknya itu nanti kita akan track. Kalian mau namanya disebutkan boleh, mau anonimus juga boleh. Ih seru banget. Itu mulai kapan Lam? Tayangnya kayaknya sih belum tahu ya. Belum tahu. Iya, oke. tapi pokoknya kayaknya Kamis deh. Oh, Bareng tayang. sama Sebat, tapi Sebat kan Tayangnya di mana tayangnya? di YouTube Klik Dokter. Oh, gitu. Yoi. Jangan lupa pantengin berarti ya YouTube Pantengin. Klik Dokter. Kayaknya sih minggu ini harusnya udah ada ya. Harusnya Dan sih. bareng Sebat selama. Bareng Sebat. Jadi Sebat kan siang. Nah, si Malamnya. malamnya Malu Bertanya Skip di Ranjang itu tayang malamnya. Iya benar-benar. Gitu. Oke, Dok Acit ya kalau gitu. Dok, Ya, oke. sendiri, gua ngomong sendiri ternyata. Abis lo tiba-tiba minta konfirmasi ke gue kan, konfirmasi apa? Ya oke nonton ya guys. Jangan Gitu. tanya sama aku please. Dok Acit mau nanya dong. Oh ya oke boleh. Itu putung ayam di belakang berapaan itu ya? Yang warna hijau tuh enak banget tuh. Ini ya. Iya, kiri. Iya itu. Mohon maaf tapi yang jualan yang ini bukan saya pak. Oh, Saya di sini juga pembeli pak. pasti kata penjual itu orang ngapain sih ngebelakangin gua terus? Gitu pasti. Ini. Itu namanya Bapak siapa ini nih. Dok? Namanya siapa Dok? Mana lu coba gue tanya ya. Kasir Indomaret dekat rumah lu siapa namanya? Namanya Putri Dok dekat rumah gua. Iya. Cantik. Oh lo dekat rumah lu namanya juga Putri. Rumah lu sebelahan sama rumahnya Elang apa gimana Ndri? Oh kita bertiga rumahnya Yang kalau sebelah. sahur ini kan Indo ya. Ya. Gue mau masukin yang tadi padahal instan sepanci. Kenapa nyebut merek sih? Gak jadi nih. Gak jadi. Udah kecewa sama diri gue sendiri. Susah ya kayak. Iya susah. Susah gitu. Ya namanya kita episode pertama udah lama nggak syuting. Udah lama nggak. Sedang syuting. Udah lama nggak tag. Iya, Terus benar. nge-tag lagi. Terima kasih ya Dokter Acit ya. Terima kasih dong. Makasih Dok. Semoga bulan puasanya lancar Dok Dan berkah. dan berkah dan Amin. kita dipertemukan lagi bulan puasa berikutnya. Amin. Bila waktu udah Marhaban tiba. Ramadan. Oh salah ya. Itu ada versi Lama. 10 jam. Marhaban. Oke, kalau gitu terima kasih sobat-sobat, terima kasih Dokter Astrid, gua Elang Cabi pamit. Cabi. Jadi cabit itu cabut sama pamit. Jadi otak gua nge-crash gitu. Oke, Tias cabit. Oke. Andri Camit. Oke, kalau misalkan kayak gitu sampai ketemu lagi sobat minggu depan. Dadah. Dadah.